Dengan selesai. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih. Kita. Baiklah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kegiatan kita hari ini apa? Belum. Oh, berarti sudah ada yang tahu sama belum tahu ya. Nah, sebelum itu kita tanya dulu ya sama teman kita yang sudah tahu apa tuh Kak kegiatan kita hari ini. BKP ya Pak? BKP. Ada lagi? Enggak. Enggak? Ya betul yang disampaikan kakak yang pakai baju hitam, baju hitam. Nah, kakaknya telah menyampaikan bahwasanya kegiatan kita hari ini adalah kegiatan BKP. BKP itu adalah merupakan salah satu strategi dan layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, BKP itu akan ditunjukkan kepada 8 hingga 15 orang. Yang mana nanti kita semua yang ada di kelompok ini akan memanfaatkan suatu suasana ataupun dinamika kelompok yang akan kita pertahankan dari awal hingga akhir kegiatan. Nah, maka dari itu dengan memanfaatkan suasana tersebut, kita akan membahas suatu topik yang lagi hangat, yang lagi viral, yang lagi up to date, yang lagi wow banget booming gitu kan. Nah, jadi dengan membahas itu memanfaatkan dinamikanya sehingga pembahasan topik tersebut sampai tuntas. Nah, di dalam PKP itu juga nanti teman-teman akan mendapatkan suatu pemahaman baru, ide baru, wawasan baru mengenai topik yang akan kita angkat nantinya. Nah, tak hanya itu, ternyata di dalam PKP ini juga ada nih pengembangan potensi diri teman-teman, dan teman-teman akan dilatih untuk memiliki rasa tinggal rasa bertanggung jawab, serta mampu teman-teman untuk mengeluarkan suatu pendapatnya. Nah, jadi di dalam PKP ini juga melatih kepercayaan diri teman-teman. Bukan hanya itu, ternyata teman-teman juga akan dapat mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman memiliki. Nah, di dalam PKP itu juga teman-teman akan mendapatkan satu pemahaman baru tentang topik yang kita angkat, sehingga pemahaman itu dapat kita kembangkan baik di lingkungan kelompok kita ini maupun lingkungan kelompok yang di luar. Nah, dengan hal itu kita nanti akan dapat mencegah suatu hal yang tidak kita inginkan dari topik pembahasan topik yang kita bahas. Nah, ternyata di dalam BKP itu juga ada hal-hal yang mendasar loh. Ada yang tahu? Enggak. Ya. Oke. Jadi untuk hal-hal yang mendasar itu, yang pertama adalah kesukarelaan teman-teman. Nah, teman-teman sukarela? Sukarela. Ya, berarti kakak nggak maksa teman-teman untuk hadir ya. Teman-teman hadir dengan kesukarelaan dari hati nurani teman-teman. Iya. Oke, nah dengan kesukarelaan itu akan membuat teman-teman akan terbuka menyampaikan satu pendapat dan ide-ide yang ingin teman-teman sampaikan, sehingga keterbukaan itu akan membuat kita menjadi aktif di dalam kegiatan kelompok, bimbingan kelompok ini. Nah, nanti pada saat keaktifan teman-teman itu, sebelum menyampaikan satu pendapat, teman-teman harus menunjuk tangan terlebih dahulu. Kak, saya ingin berpendapat. Kak, saya ingin menyampaikan pengalaman saya. Kak, saya ingin menyampaikan ide saya nih Kak, gitu. Nah, jadi teman-teman harus menunjuk tangan terlebih dahulu, dan kakak akan menunjuk siapa sih yang pertama, siapa sih yang harus mendengarkan, siapa yang harus berbicara. Nah, di dalam itu juga kita akan membahas satu topik yang lagi panas, yang lagi hangatnya serta kekinian banget. Nah, untuk membahas topik tersebut nanti kita tidak akan pernah lepas dari menyebut satu individu atau menyebut satu instansi yang mana itu sangat sensitif, sehingga hal itu tidak dapat dikonsumsi banyak orang. Hal itu akan kita rahasiakan. Apakah teman-teman sanggup untuk menjaga rahasianya? Sanggup ya. Dan data yang kita terima di dalam bimbingan kelompok ini hanya dapat kita terima di dalam kelompok saja. Oke? Nah, ternyata di dalam bimbingan kelompok ini ada tekniknya loh. Pernah dengar teknik sosiodrama? Iya. Ya. Wah, ternyata unik banget kan? Dalam bimbingan kelompok ini ada teknik yang namanya teknik sosiodrama. Yang mana teknik sosiodrama itu adalah mendramatisasikan atau mendramakan suatu perasaan yang teman-teman rasakan, yang mana perasaan tersebut muncul di dalam hubungan sosial.
Berarti sosiodrama itu adalah mendramatisasikan suatu peran yang mana perasaan teman-teman yang teman-teman rasakan di dalam hubungan sosial. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik sosiodrama yang mana akan melatih teman-teman dalam mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan. Dan di sini kita akan dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam hubungan sosial. Dan tak hanya itu, teman-teman juga nanti akan diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan juga cepat dalam penyelesaian permasalahan. Dan teman-teman juga difasilitasi kok untuk mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan, teman-teman paham? Paham ya? Oke. Nah, gak asik banget ya rasanya kakak manggil teman kayak tadi abang yang pakai baju hitam, kakak yang pakai baju hitam, baju jilbab hitam gitu kan. Gak mungkin nanti ya kakak yang pakai baju merah, gak mungkin kakak yang pakai baju kuning, gak asik kan? Masa di dalam kelompok juga gak saling kenal, gimana kalau kita kenalan dulu? Oke. Siapa nih yang mau perkenalan terlebih dahulu? Oke, bisa disebutkan namanya, nama panggilan, serta dari mana saudari berasal. Oke? Ya, perkenalkan saya Mutiara. Bisa dibantu Rita. Saya berasal dari PMI. Dari Payakumbuh, Ita dari Halo Ita. Oke, selanjutnya siapa nih? Ya, oke Kak. Baik, perkenalkan nama saya Desi Fatimia. Saya biasa dipanggil kalau di kampus Indi, Kak. Kalau di rumah panggil dengan Rin. Ada juga yang manggil Ija. Iya. Tapi kalau di sini panggilnya Indi. Iya, saya berasal dari Payakumbuh. Payakumbuh berarti sama ya? Iya. Udah saling kenal? Enggak. Oh belum. Beruntung banget ya ikut PKP. Jadi kenalan ya. Oke, ini iya. Tidak kan? Oh, nggak ada ya. Selanjutnya siapa nih? Wih, sangat aktif sekali ya teman-teman ya, sangat bersemangat. Oke, ini kakak yang ujung dulu deh. Kak, perkenalkan nama saya Najla Harifasya. Biasanya dipanggil sama teman-teman yaitu Najla boleh, Nala boleh, Hana boleh, Aca juga boleh Kak. Tapi teman-teman di sini panggil Aca aja juga biar dekat gitu Kak. Aca ya? Ya, Aca berasal dari Payakumbuh juga Kak. Payakumbuh juga. Wah, sepertinya punya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih Aca. Selanjutnya ini yang kakak wajah kuning ya. Halo guys. Hai. Kenalin nama aku Raffi Wijaya. Aku kampungnya tuh di Sungai Dua. Tinggalnya sekarang di Sarojo Kak. Panggilan aku kalau di rumah tuh Adu. Kalau di teman-teman SMP tuh Nur. Kalau di SMK dulu jadi teman-teman bisa manggil Ani, Nur, gitulah. Nama lengkap Nur Raffi Wijaya. Dari Sarojo. Iya. Jauh ya? Kalau dari sini 2-3 kilo. Oke, keren ya. Selanjutnya, oke, silakan Abang. Baik Kak, kawan-kawan. Hai. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur.
Oke, dari pembilangan beliau. Berarti kalau dari pembilangan ke sini berapa jam? 15 jam. Iya. Itu Pernah dengar? pernah dengar. Pernah dengar. Itu pakai motor. Enggak, kayak bis. Oh. Kayak 15 jam loh. Wih, luar biasa. Oke, tinggal satu orang nih. Gimana? Oke, silakan. Kakak yang pakai baju itu, baju bukan jilbab ungu ya. Baik, perkenalkan nama saya Jasa Putri. Mungkin kakak dan teman-teman semua bisa manggil dengan sebutan Meme. Saya berasal dari PKU. Oke, kita data ya PKU-nya berapa orang ya. Dari PKU. PKU-nya emang di mana ya? PKU-nya di Kota Tinggi, Kak, nggak di Kota. Oh, beda ya. Pelosok kan? Oh, agak masuk dalam ya. Agak di ujung. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita. Udah sering tahu, ada dari PKU, ada dari Rao, ada dari Tinggi, ada dari Sarojo, Pembilangan, Riau, juga dari Solo, sama ada dari Cianjur. Siapa sih yang belum kenal? Aku juga kenalan nih. Iya. Serius? Iya. Oke. Mau kenalannya dong pakai apa? Nama aja. Asal juga Kak. Asalnya juga ya. Jajan ya. Oke. Perkenalkan nama saya. Nama kakak Divika Ibarka. Kakak biasanya dipanggil Divi kalau di kampus. Kalau di rumah kakak biasanya dipanggil kakak. Atau bisa dipanggil Dika kalau di rumah. Terus teman-teman dekat kakak biasanya manggil Panka. Banyak sih memang, tapi nama kakak gak keluar dari nama aslinya Divika Ivanka. Nah teman-teman mau manggil kakak apa? Yang penting ada di nama kakak, silakan kakak. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Asalnya Kak. Oh iya. Asalnya belum. Alhamdulillah asal kakak dari lahir orang tua kakak. Ya, kakak dari Riau, dari Duri. Kakak tinggal dengan orang tua di Duri. Ada lagi? Kakak ya. Alhamdulillah ya Allah, status nggak ditanyain. Oke, selanjutnya kita sudah kenalan, kita sudah tahu satu sama lain, daerahnya juga. Cuman mungkin belum hafal semua ya nama-namanya ya. Kakak mau kasih satu permainan. Mau nggak? Mau. Namanya permainan perkenalan. Pernah dengar aku ingin tamasya berkeliling-keliling kota? Pernah dengar lagu itu? Nah, ternyata kakak mau kenalan kita hari ini itu menggunakan irama itu. Dengan ini liriknya. Dengan kakak dulu ya. Nanti kita coba, oke? Mari kita kenalan dengan teman-teman yang di ruangan agar saling mengenal. Dari mana mulainya? Nanti teman-teman jawab. Dari kakak mulainya. Kakak, siapa namanya? Baru kakak jawab. Kakak siapa namanya? Kakak jadi perempuan. Nama kakak Divika, bisa dipanggil Divi. Dilanjutin ke kanan kakak. Nanti setelah 3 nama, teman-teman jawab, teman-teman sampaikan dan kita nyanyikan lagu dengan nama panggilan yang berhenti di nama tersebut. Misalnya 1, 2, 3, tiba di Ica ya. Ica. Nanti lagunya ini Ica, siapa selanjutnya? Nanti dilanjutin dengan 3 orang. Lanjut lagi. Gitu. Oke, sampai habis. Nanti pas di bagian akhir baru kakak jawab dengan surprise. Oke? Bisa kita coba dulu? Bisa. 1, 2, 3. Mari kita kenalan dengan teman-teman yang di ruangan agar saling mengenal. Dari mana mulainya? Dari kakak mulainya. Kakak,
Nama saya Anissa, bisa dipanggil Ica. Ica, Ica, siapa selanjutnya? Nama saya Melia, bisa dipanggil Meme. Nama saya Rehani, bisa dipanggil Hani. Nama saya Miftahul, bisa dipanggil Ita. Ita, Ita, siapa selanjutnya? Nama saya Rifasya, bisa dipanggil Aca. Nama saya Kimberly, bisa dipanggil Windy. Nama saya Nur Afni, bisa dipanggil Ani. Ani, siapa selanjutnya? Nama saya Sinarto, bisa dipanggil Harto. Nama saya Muhammad Abdurrahman, bisa dipanggil Ahmad. Nama saya Muhammad Nur, bisa dipanggil Sinur. Keren, keren. Kita saling mengenal. Oke. Wah, luar biasa keren ya. Akhirnya kita udah melakukan permainan perkenalan. Mantap nggak? Mantap. Keren nggak? Keren. Oke. Jadi kita udah melakukan perkenalan, kita sudah saling dekat. Semoga dengan perkenalan itu kita makin akrab, bukan hanya di dalam kelompok saja, tapi di luar juga. Baik, kita sampaikan kembali ya kegiatan kita bahwasanya kegiatan kita adalah bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama yang akan nanti teman-teman mendramatisasikan suatu peran yang ada di dalam lingkungan sosial. Yang mana kita harapkan nanti teman-teman mendramatisasikannya itu dengan secara sukarela dan spontanitas. Oke? Sebelum itu teman-teman sudah aman dengan tempat duduknya? Sudah bisa fokus dengan kakak? Sudah bisa fokus dengan kelompok kita? Sudah. Tidak ada yang ingin permisi atau keluar terlebih dahulu? Tidak. Oke, baik. Jika teman-teman sudah siap semua, maka dengan kesiapan teman-teman itu akan membuat teman-teman menjadi aktif ke depannya. Baiklah. Nah, tadi kakak kan sudah bilang bahwasanya ada kita membahas satu topik nih kan, topik yang lagi hangat-hangatnya banget. Nah, topik ini di dalam BKP ternyata ada topik mengenai topik bebas dan topik tugas. Nah, untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi panas-panas banget, yang mana tentang satu pelecehan seksual. Sudah marak banget ya, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu menjadi salah satu berita yang sangat luar biasa, dan bahkan itu terjadi tidak hanya di kalangan remaja saja, ada di kalangan anak-anak, bahkan orang dewasa, serta di kalangan mahasiswa dan pelajar pun terjadi. Dan mungkin di belakangan ini juga masih ada tuh berita-berita tentang pelecehan seksual tersebut, kan? Ada beberapa hal dan beberapa macam dari pelecehan seksual yang mungkin ada di sebagian kita mengetahui hal tersebut, kan? Nah, menurut dari teman-teman pelecehan seksual itu seperti apa sih? Ada yang ingin berpendapat? Oke, Ita, silakan Ita. Terima kasih sebelumnya Kak. Jadi menurut saya pelecehan seksual itu merupakan suatu tindakan kekerasan di mana korbannya nanti akan trauma dengan perlakuan dari orang yang melecehkan tersebut. Oke, betul sekali ya. Nah, tadi juga ini juga mau tunjuk tangan, silakan ya. Kalau menurut ini ya Kak, kalau pelecehan seksual itu seperti hal yang dilakukan oleh cowok pada seorang cewek, misalkan Kak, dimana cewek ini baik-baik saja tetapi dipaksa gitu pegang, itu sih kalau menurut media yang tentang pelecehan seksual Kak. Betul ya. Selanjutnya ada dari teman-teman. Wah, luar biasa ya ternyata. Oke, silakan Ti. Baik ya, terima kasih. Menurut saya pelecehan seksual itu tidak jauh berbeda dari yang kata tadi. Nah, sebenarnya pelecehan seksual itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tapi bisa juga perempuan kepada laki-laki. Nah, dan biasanya pelecehan ini biasanya terjadi mungkin karena dari korban itu memancing pelaku
dipegang-pegang, yang gambar mungkin kan. Atau dan ada juga Kak yang melalui verbalnya dengan kata-kata kayak cewek mau mana nih cantiknya, kayak gitu Kak. Iya deh, verbal sama Iya. verbal ya. Iya. Oke, betul. Ada lagi dari teman-teman? Sependapat? Sependapat. Oke, benar nih yang disampaikan sama teman-teman kita, bahwasanya satu tindakan pelecehan seksual itu adalah satu tindakan kekerasan yang mana sebelah pihak tidak sukarela di dalam hal tersebut. Nah, pelecehan seksual itu bukan hanya dari verbal saja, ternyata ada yang non verbal. Kalau verbal dari yang cewek gitu ya kan, banyak tuh yang kayak catcalling kan, jadi kita lewat digituin, kita jalan di cewekin gitu kan. Terus kalau untuk dari tindakan atau non verbalnya mungkin disentuh, dipegang-pegang secara tidak sukarelanya kita dilakukan seperti itu. Nah, ini di belakangan kali ini berita sangat beredar banget di kalangan mahasiswa. Ada yang mengenai pelecehan seksual melalui catcalling. Sudah pernah dengar beritanya? Belum Kak. Oke, jadi sudah ada dan masih ada yang belum mendengar berita catcalling tersebut. Nah, bagaimana jika kita akan mendramatisasikan hal tersebut sehingga teman-teman tahu bagaimana perasaan dan apa yang dirasakan dalam keadaan seperti itu, baik itu pelaku, baik itu dari korbannya, bahkan lingkungan masyarakat yang menerima pelecehan seksual tersebut. Oke? Nah, sebelum itu kakak ada sedikit skenario untuk menentukan hari ini. Bisa dioper ke samping ya. Cukup Kak. Nah, di dalam kertas itu kakak sudah menulis skenario yang disampaikan. Namun ada beberapa peran yang harus kita tampilkan. Nah, peran yang pertama mengenai dosen, yang kedua dari mahasiswa, yang ketiga pelaku, dan selebihnya dari observasi atau pengamat. Nah, dari itu kakak sebelumnya mau teman-teman itu sukarela dalam berperan, sehingga nantinya ketika berperan akan spontanitas menyampaikan sesuatu apa yang dirasakan dan tidak ada hal-hal yang mengganggu. Oke? Oke Kak. Nah, sebelum itu kita cari dulu deh siapa yang ingin jadi dosen terlebih dahulu. Wah, Ika bersedia? Bersedia Kak. Wah, aku juga bersedia, Lydia juga bersedia, sangat luar biasa, aktif ya, tepuk tangan lagi. Nah, karena tadi Nifta sudah cuci tangan terlebih dahulu, bagaimana Nifta saja yang jadi dosen? Bersedia Nifta? Bersedia Kak. Oke, Nifta sudah berperan menjadi dosen. Selanjutnya untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini kita memerlukan sekitaran 6 orang ya, 6 orang. Nah, di dalam 6 orang ini yang mana nantinya 2 orang yang akan menjadi korban, 2 orang penyelamat korban, 1 orang pemberi nasihat teman-teman mahasiswanya, dan 1 orang ini adalah teman laki-laki yang bertanggung jawab untuk menjaga teman perempuannya. Nah, dari untuk yang menjadi mahasiswa, adakah teman-teman bersedia dan sukarela? Saya Kak. Luar biasa.
berarti Aca sama Ica akan menjadi penyelamat korban tersebut. Untuk menjadi korban, oke, wih luar biasa ya, memang mau berperan ya. Semangat ya mau jadi korban. Semangat jadi korban. Nah, untuk korban dari Rindia dan juga Afni ya, bersedia ya. Selanjutnya dari teman laki-laki. Wah, Aldo bersedia Aldo? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya dari teman yang suka memberi nasihat. Oke, Media, Meme ya. Oke, Meme. Jadi untuk mahasiswa sudah ada dari Aca, Afni, Media, Aldo, Ica dan juga Rindia. Oke, udah bersedia. Selanjutnya dari pelaku. Wah, pelaku kita bersedia nih ya bang-bang berdua nih. Bersedia ya bang ya? Ya. Sukarela ya? Rela. Sukarela jadi pelaku. Terima kasih. Nah, siapa yang tidak terpencil? Oke, tidak masalah karena teman-teman akan mengamati teman-teman yang sedang bermain peran. Apakah kita bisa bermainnya sekarang atau mau dicoba? Langsung atau dicoba dulu? Langsung. Langsung. Tepuk tangan kita. Luar biasa aktif dia, sukarela dia, sangat luar biasa ya kak, senang sekali melihat kelompok ini. Oke, kalau gitu kita mulai. Itu sudah kakak tuliskan ya dalam kertasnya. Scan pertama kita di dalam ruangan ya. Itu adalah proses pembelajaran. Yang ada di dalamnya adalah dosen dan juga mahasiswa. Nah, selanjutnya di luar kelas. Untuk di luar kelas itu ada diskusi antar mahasiswa. Selanjutnya ada scan menuju tempat pelaksanaan kegiatan atau diskusi. Dan yang keempat itu scan yang terakhir di terjadinya sebuah hubungan seksual tersebut. Oke? Oke kak. Ya. Kita adalah cat calling, oke? Baik, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semuanya. Selamat pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat Bu, sehat Bu. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, absen dulu ya. Ya Bu. Naldo, Melia, Ada Bu. Rindia,
aku coba bahas tentang pedoman observasi ya. Ide udah bagusnya gini, kita bikin aja tuh sama-sama kan. Nah, jadi kapan bagusnya kita bikin? Atau bagusnya gimana kalau sekarang aja habis sampai kuliah itu beneran masih pagi? Kita bikin aja, bisa bikin aja belum jam. Kalau saya kuliah udah punya Berarti ini kalau misalnya bisa kita secara lebih cepat, kita lebih tenang juga. gimana kalau kan aku nih kita janji misalnya udah mau pergi kan mau pergi ke Ramayana, jadi gimana kalau sore jam 4 atau jam 5 kita ngumpul. Tapi kapan pasti enggak nanti bisanya. Pasti dengan janji. Sore bisa, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang sih Sore jam 4 ke 5. Iya. Lokasinya Nanti kami berarti dua aja ya yang lokasi. kami cari. Kita nanti stay ya. Oke. Oh, Jadi nanti sore juga. Iya, jam 2. Siapa yang mau bawa laptop? Atau siapa yang mau bawa? aku nggak ada laptop. Kami soalnya kami mau bawa. Iya. Laptopnya di bos, aku jauh. Kan kita sore. Ya aku motor. Atau gini aja, kan nanti kamu punya laptop berarti ya. Nanti kita konsepkan aja gimana bagusnya nanti di saat di tempat kita diskusi nanti kita konsepkan aja nanti kamu tinggal salin lagi ke laptopmu. Oh, berarti kita ya. Udah sama dulu, sama dulu. Ya kan kita kan diskusinya umum langsung ganti gitu kan. Bagus sih. Jadi nanti sore ya. Iya, sore aja. Jadi Jam coba sore coba. kita sore ya dulu. Nanti kan kita diskusi dulu. Takutnya nanti kita terlalu kemalaman gitu. Nggak apa-apa sih, kan lebih awal sekitaran jam 4. Diskusi kita kan sekitaran jam 4 kita udah pulang. Nggak apa sih kan kalau pulang malam ada gaji kan bisa. Berarti nanti kita kayak gitu aja ya. Kamu yang memilih tempatnya berarti. Iya kan? Ada jam mau enggak? Ini apa aja? Iya. Ini merah ini. Mohon maaf saudara-saudara, Karena itu ada keluarga penting, jadi ibu harus pergi sekarang. Jadi anda semua silakan kerjakan tugasnya di rumah. Baik? Baik, Bu. boleh pulang berarti Bu? Boleh sekarang. Ibu, makasih Bu. Pulang. Misalnya ya, kita berdua ini. Jadi kita udah hilang. Beneran? Ya, Memang enggak. kamu beli baju lebaran? Iya nih. Kami juga Mau berangkat bukan? Baru kan? Kamu Ada nih ada yang baru. udah 2 tadi kan, mau beli yang baru lagi. Aku aja punya cuma satu. Iya, aku juga mau beli makeup. Makasih ya. Makasih guys. Gimana guys? Berarti ya. Ya, yang mereka kan keluar kita dulu udah. Nanti terlalu senang-senang di pasar nanti gak jadi nanti. Benar ya kan Alda? Iya. Berarti kami tunggu kabar dari kalian ya. Oke, dadah. Udah hati-hati ya, beneran ya. Ya. Hati ya, jangan lupa bawa oleh-oleh. Ya. Hati-hati Aldo. Kita di kampus aja kan. Guys, aku mau isi bentar ya. Iya. Kayaknya kita lama nggak tuh pulang. Sekarang masih pagi loh, baru jam 10. Mereka nanti jadinya jam 5.
Jadi kita tinggal nunggu Naka kan? Iya, Iya, lama kali tadi Udah janji. udah Ah, janji. ini dia. Lama kali. Kami pikir mereka yang pergi main ini tadi yang bakal Udah lama. setengah teks kami siap. Udah langsung aja lah, yuk ya, teman-teman. Iya. Gerakan catat Kak, sini ya pinjam. Ya maaf jadi sekretaris saya. Oke. Tadi kita buat apa? Tapi kita mau buat pedoman observasi ya. Iya. Nah, kita kan ini kan disuruh buat observasi kayak ke kantor-kantor gitu kan. Nah, jadi gimana bagusnya kalau misalkan kita bikin yang pertama itu seperti apa keadaan orang di kantor. Boleh, setuju? Boleh juga. Udah? Itu kantornya mau kantor apa? BPJS gimana? Nah ya, sebelum kita menentukan pertanyaannya, kita tentukan dulu lah di mana tempatnya, kantor apa, mau di lokasi yang kita pilih, Payakumbuh atau di mana gitu. Kita pastikan izin kita di sana tuh nggak sulit. Ya, gitu. agak sulit. Soalnya kan sekarang minta izin tuh sulit kan. Gimana kalau di BPJS ketenagakerjaan yang ada di stasiun? Soalnya kan sebelumnya kita udah pernah kerja kelompok di situ. Rasanya aman, Aman sih. nggak apa-apa. Kalau aman-aman itu aman ya nggak apa-apa itu aja. Gitu. Oke. Pertanyaannya sama ya? Seperti Ya, apa? pertanyaannya itu aja. Yang kedua? Kedua apa lagi? Itu pertama apa tadi? Seperti apa keadaan orang di kantor? Keadaan orang di kantor. Yang kedua, Karyawan enggak sih? iya. Kalau kita mau melihat Bagusnya sih dulu suasana kantornya lah sih. Enggak baru karyawan nanti. Oke, boleh? Gimana? Boleh bikin aja dulu, nanti kita atur urutannya. Oke. Mau yang apa deh? Bikin aja dulu. bagaimana suasana kantor. Kita mau observasi, ini tahap awal baru kan yang disuruh ibu kan? Iya, Ya berarti kita cuman observasi gimana situasi di kantor, kehidupan sosial di kantor itu, dan suasana yang ada di kantor gitu kan. Ini kan karena tahap awal, jadi juga muridnya seperti itu. Ya udah, berarti kita nggak perlu banyak pedoman rasanya sih, karena ini baru pertama. Oke, berarti dapat ide ya. Yang pertama tuh keadaannya, suasananya, terus sosialnya di kantor. Ya, dapat lah. Oke. Mana kita setting? Mau pergi. Ini Udah bilang aja ya jilbabnya. Tadi jilbabnya nggak diganti loh, padahal. lagi. Ke bawah jilbabnya itu sih Najda. Ke bawah jilbabnya. saya juga kayak gini. Gak apa-apa. Nggak apa dah. Gayanya nih, udah kan? Nanti kami dibilang nggak cukup, kan kita udah kuliah, udah besar, masa jilbabnya masih kayak Ngapain kalian tadi ke mana? Iya, ngapain lo? Ngapain? ceritain abang tadi nih. Kami tadi ada nampak abang-abang banyak yang guys. Cuci mata mereka. Parah, udah Pantes putih kan tinggi lagi. Apa lama ya? Cuci mata. Boleh lah, Bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah. Nggak boleh kayak gitu, Mbak Muhrim. Jadi nggak boleh kita ngajak cowok ganteng. Ya kan kami healing kan. Kan lihat aja kak. Ya kan nggak boleh. Oh, pantasan ya udah berubah jadi jilbab, bajunya udah ketat. Juga. Berarti kita udah selesai nih. Iya. Udah hampir malam juga. Udah jam 6 ya? Udah lewat 10. Ya kan? Udah lewat. Masih ada yang mau dibahas lagi nggak? Udah sih kayaknya. Kalau misalkan masih ada, nantinya kita bahas di grup aja lah ya. Ya udah guys, aku duluan pulang ya. Aku Oke, dijemput Kak. sama temanku di sana. Pasti ada temannya. Iya, pasti. Udah hampir malam juga sih. Oke. Udah kak. Terima kasih ya dia. Ya. Yang berdua jalan. Iya. Ini sih kita jalan sampai depan ya? Aduh, bawa motor. Enggak. Tapi tadi aku Tadi lihat aku kamu lihat bawa bawa kunci kunci. motor. Gua kunci tadi aku nengok Alfa yang bawa kunci loh. Ih, bohong. Tuh di saku tuh. Bisa ya bohong ya. Sengaja. Iya, sengaja. Kan nggak mau diminta tolong nih. Ya udahlah kami. Iya. Besar. Kami minta tolong apa namanya? Temenin orang ini ya. Soalnya kami berdua pakai motor, mereka jalan, nah mungkin kan mereka cewek berdua udah hampir maghrib juga. Anterin sampai gerbang aja. Sampai depan. Pokoknya
Naldo harus ngawasin mereka sampai dapat angkutan lah pokoknya. Kami yang mana nih? Kami yang mana kan sama Aldo. Aldo nanti pokoknya mereka sampai diangkut baru Aldo boleh pulang. Iya, orang depan itu aja. Ya udah bebas lah pokoknya mereka ini nyampe gerbang pokoknya. Temenin ya. Kita jalan aku aja kan kita. ya. Kau trek 3. Iya. Nggak apa-apa kami jalan. Ya udah aja. kalian jalan berdua, Aldo iringin dari samping. Oh gitu. Iya kami pakai motor soalnya. Kan juga ada keperluan juga ya kan. Iya. Ya udahlah, ya udah. Kamu mau? Aku mau kita juga. Oh, Ada nggak tugas bisa ya? ya. Terus barusan kenapa kamu bilang iya? Enggak, kita kan aku harusnya pada pulang tuh sama mama kan. Oh, Ya udah nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kami jalan aja. Pasti nih udah Pasti. maghrib. Ya, Kalian nanti pasti. jalan berdua-dua cewek. Nggak apa-apa Nggak apa-apa lah. dong. Udah biasa kan ya. iya. Ya, dadah. Dadah, Kak. Ya nggak apa-apa kan ya. Oke, dadah. Hati ya. Sorry ya. Iya. Apa? Belum kita lagi deh. Kamu yakin mereka udah pulang? Tahu juga sih. Karena tadi mereka bilangnya mereka ke mana. Nah, mereka ketemu abang-abang katanya. Iya. Agak sedikit juga ya? Iya. Nanti siapa tahu mereka karena Aldo tadi katanya nggak mau juga nanti. Iya. Kalau misalkan mereka kena, nanti kan kita kelompoknya nih. Iya. Ntar kita yang kena gitu. Kenapa kamu nggak ini segala macam gitu? Sekarang udah mau maghrib. Iya makanya itu kita. Sana jalan dari sini. Jalan dari sana aja. Kita liatin aja. Yuk. Gimana nih? Gimana kita? Ini Mau mana dek? dari mana? Gugur kali nampaknya. Enggak ada, santai aja, kita Santai cerita. So, kita cerita aja. Enggak bang, kami mau langsung pulang aja. Dari mana ya, Bang? Kali. Belum jam lagi. Ya, kami ada urusan bang, buru-buru. Urusan Iya. mana lagi? Boleh kenalan kita? Kenalan aja. Ya, kenalan aja. Itu sih bang. Kenapa sih harus diganggu-ganggu? Jangan ganggu, cuma ngajak ngobrol, cerita. Mungkin satu kampung kita atau gimana ya kan? Iya, santai Enggak bang, aja. kampung saya jauh. Tampang kayak berdua preman kali ya? Iya. Hah? Dek. Apa sih lo makannya? Mundur deh. Oh iya betul. Sini. Ya kan. Padahal situ sepi. Ya tadi udah dibilangin makanya jangan lewat di sana. Lewat juga di sana. Udah kita perhatikan aja nanti gimana. Nanti kalau misalkan mereka apa, nanti kita juga anggota kelompoknya yang kena sama itu. Dua orang cowoknya. Iya. Takut. Apa sih bang? Kami juga nggak kenapa kok. Nggak ganggu. Kenalan aja. Kenalan. Kenalan aja kok. Jangan kenalan sama WA-nya. Mungkin bisa hubungi. Kita nggak ada WA kan? Kita nggak pakai WA. Oke. Nggak juga. Facebook lah. Jangan bikin ada. Lu punya HP nggak punya WA? Nggak ada bang. Janganlah, Gabil. Kami teriak ya. Kami teriak ya. Orang pun nggak ada. Nggak ada orang sini ya. Teriak nih. Mana? 1, 2. Alang, Tolong! 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 Udah dari tadi kami perhatiin kalian di sini ya. Bang, ngapain bang? nggak ada. Ya nggak ada kan. Cuman Mau minta WA sama ngobrol-ngobrol tahu doang. namanya aja. Ya nggak gitu lah, jelas ini caranya sempit, nggak mungkin kayak gini caranya. Nggak bukan kayak gini caranya kan. Kayak gimana ya? Tadi kan kami dari situ kan. Kami Ngobrol. dipegang-pegang Kak Ca. Iya. Kalau mau Kami ngajak ditarik-tarik, ngobrol doang, minta tarik-tarik. kenalan gitu kan. Ya kalau mau kenalan kan. kenapa harus Dia lagi di pegang-pegang? sini. Hah, itu sama aja kayak pelecehan namanya itu. Mereka berarti nggak mau kenalan sama abang-abang. Ya
kalau nggak mau kenalan atau di sini untung kami berdua kak, baru di tempat yang lain belum tentu Nggak juga untung-untung ini, bang, Kak. karena abang berdua di sini nggak ada orang. Kalau kami nggak datang tadi gimana? Apa lagi ada brother? Iya. Ya udahlah, ini kasus Ini kan kita daerah masuk. kami, Kak. Daerah kami. Nggak bisa daerah-daerah bang, ini Nah, kan yang umum. satu lagi. Kalau misalkan ini jalan, Tunggu dulu kak, yang satu lagi kan lu nanya sama mereka kak dari mana gitu, udah malam pula. Dia goda-goda kami, Cah. Makanya kami mereka ada takut. kegiatan tadi sama kami di Kalau sana. ada kegiatan otomatis ada laki-laki lah yang bisa ngirimnya balik, nggak dibiarin dia pulang sendiri balik kayak gitu. Mereka kan udah berdua nih, kecuali mereka sendiri di sana di sini lewat baru salah. Walaupun berdua kak, udah malam. Oh, udahlah bang, udahlah. Ini jalan umum, gak ada jalan-jalan abang di sini. Ya udahlah, ini termasuk kasus pelecehan seksual bukan sih? Ini abang akan kami laporkan ya ke Sapam. Silahkan. Ya Ah, udah, oke, kami laporkan tenang ya. aja, nanti kami Oke kak, laporkan. tunggu. Ini jelas dia aja lah, cepat. Panjang nih. Terus gimana nih? Motor Aci aja lah yang bawa, ntar kita duduk di sana aja bentar. Yaudah jalan aja ya. Yaudah, yuk. Kami jalan ya? Iya. Duluan ya? Iya, nggak apa-apa. Ke sini ya? Ya, hati-hati ya. Iya. Duduk dulu kita dulu. Cari dulu kita dulu. Ya boleh, duduk aja dulu, Cak. Jadi kan kami jalan kan berdua. Kan mau pulang tadi. Datang aja, abang-abang tuh goda-goda kami. Tanya nama, minta nomor HP lah, WA katanya. IG lah. Ya terus kenapa kalian harus nyudut kayak gitu? Ntar kan kalau misalkan nyampang nih tadi kami kalau nggak datang ke sana gitu. Ya kan kami takut tadi. Ya harusnya kalian tadi tuh larinya ke tempat keramaian. Iya, gitu. harusnya larinya lari lah ke Bukan depan. mojok. Jangan mojok, karena kalian mojok itu nanti ya gimana nanti Kami jadinya. udah takut. Mereka yang ngajak kami ke sana, kami tadi lari ke sana tempat yang aman menurut kami. Ya itu makanya dari tadi kan Meme udah bilang kalian tuh digodain tuh pasti karena jilbab kalian tuh itu makanya jilbab kalian tuh jangan diatas-atasin, itu menggoda cowok tuh. Turunin lah jilbabnya lagi, belajarlah dari kesalahan tuh. Iya, kalau habis pulang kegiatan tuh tadi Ayu udah mau malam juga lewat ke tempat yang gelap-gelap, jelas di situ rawan. Iya. Tahu-tahu di sana udah gelap kayak gitu. Makanya dari tadi kami wanti-wanti. Kawan-kawan karena jalan. Kalau kawan-kawan tadi pakai motor nggak apa-apa lah kan. Ini karena jalan tadi kan. Iya. Tentu tadi kami pikir sama sama Aca tadi. Kalau misalkan mereka tadi jalan di sana, kami nggak ada, apa yang akan terjadi sama kalian nanti? Yaudahlah, mungkin karena kita udah sama-sama besar, mungkin ya ini bisa kawan-kawan jadikan untuk pembelajaran bagi kawan-kawan kayak gitu. Karena nggak mungkin juga kan kita panjang-panjang lebar, kita Iya. udah sama besar gitu. Pasti kawan-kawan bisa juga Wajar ngambil aja. ngambil hikmah dari apa yang telah kawan-kawan rasakan sekarang gitu kan. Introspeksi diri aja. Iya. Kita tuh sebagai cewek harus bisa jaga diri. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus kayak tadi kawan dipegang-pegang nggak? Cuma ditarik tas sama dia ambil HP. Terus HP-nya sekarang mana? Nggak jadi jangan kan? Nggak ada yang kenapa-kenapa kan? Aman kan? Aman. Udah besok-besok kalau misalnya kita selesai kegiatan langsung pulang. Jangan lewat tempat itu lagi. Itu tuh emang rawan tempatnya di situ. Nah, mungkin mereka juga bisa kali, udah besar juga, udah bisa ngambil hikmah dari apa yang telah terjadi sekarang mungkin. Jadilah kawan-kawan sama-sama aja lah kita ke depan juga. Ya, bareng aja kita ke depan karena udah malam juga nih. Jangan lewat sana lagi, lewat sini kita. Ya. Aca bawa motor ya, kami jalan aja lah sampai gerbang. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita yang luar biasa ya. Udah mendengarkan, udah menyaksikan topik yang kita bahas hari ini. Nah, kakak akan menanyakan nih gimana sih perasaan dari para pemeran tadi di dalam kegiatan kita
sesuai dengan peranan yang dipegang, apa yang teman-teman rasakan pada saat mendramatisasikan secara spontan. Oke? Bisa? Bisa. Kita mulai dari pelakunya lah ya. Pelakunya gak jahat ya. Gimana nih pelaku? Dari Bang Ren sama Rahman, yang gimana perasaannya? Rasanya tuh seperti udah tegang gitu kan, tegang. Soalnya kan cewek berdua gitu. Ya. Oke. Pada kedua gitu. Ada kayak mana ya? Oke. Berarti sedikit tegang ya pada saat memerankan peran pelaku tuh gitu. Selanjutnya dari korban, gimana korban? Ya, dari Adi dulu kenapa? Kalau menurut aku Kak, perasaan itu kayak gimana ya, kayak ngerasa bersalah untuk diri sendiri, karena kan dari paling yang terjadi itu kalau dari sisi terbalik, dari sisi aku mandang ke pelaku tuh aku juga ikut mancing Kak, mancingnya cara pakaian yang gitu. Jadi kita tuh harus berpakaian yang baik, itu juga kayak sedihnya, khawatirnya, takutnya. Oke. Itu dari Adi. Kalau dari Lydia? Kalau dari saya Kak, ternyata pelecehan seksual itu yang kayak recalling dari kita pelajaran tadi itu nggak cuma dari pelakunya aja awalnya kan Kak, tapi juga dari saya ya Kak, tadi yang memerankan sebagai korban itu tuh emang dipancing karena jilbab saya yang pendek terlalu dikatakan, baju saya yang diketat-ketatkan, dan juga memakai make up yang terlalu menor, dan itu kan memancing juga untuk terjadinya pelecehan. Dan itu ya dapat sekali sih Kak, tadi rasa takutnya dilecehkan juga dia. Dibawa ke dalam ya. Oke. Nah, itu dari pelaku. Kalau dari teman-teman yang menyelamatin gimana tuh perasaannya? Dari acara gitu? Dari Aca sih pas dengar itu awalnya tuh ragu Kak, deg-degan, takut gak bisa memerankan sesuai dengan yang sebenarnya, tapi ternyata benar bisa. Ya bisa ya. Saya kalau dari Ica? Kalau Ica sama sih Kak, awalnya tuh kayak gak yakin gitu kan Kak, tapi merasa ada kepuasan tersendiri gitu Kak, karena berusaha untuk nyelamatin si korban tadi ya Aca ya. Jadi kayak ya pokoknya merasa puas lah gitu Kak. Selanjutnya dari temannya yang memberi nasihat nih, dari Meme gimana nih? Kalau dari dia sendiri Kak, yang diperankan tadi, dia merasa bahagia lah, merasa bangga lah bisa memberikan ingatan kepada teman-teman, terutama dari pakaiannya. Baik hati ya. Selanjutnya dari teman kampusnya, Nandul, gimana nih perasaannya mengalami? Saya sebagai pribadi yang baik ya, kan tadi saya berkeras dan nggak mau mengomentari kami tadi. Saya beralasan tidak ada pilot, tidak ada hak untuk menyatakan kepada saya. Ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari Ibu dosen, gimana nih peranan Ibu dosen perasaannya? Jadi rasanya tadi saya jadi sedikit kesal. Aku tidak bisa memerintah sebagai dosen yang tadi ada hasilnya yang marah gitu kan Kak. Jadi takutnya tidak sesuai, ternyata setelah saya coba saya bisa. Ternyata betul ya, dengan metode dengan teknik dari sesi drama ini memfasilitasi bagaimana teman-teman mengekspresikan perasaan sehingga teman-teman yang awalnya tidak percaya diri menjadi percaya diri untuk menampilkan apa yang menjadi spontanitas dan perasaan. Luar biasa ya, tepuk tangan lagi. Selanjutnya kita masuk sama penonton nih. Pengamatnya melihat gimana drama yang sudah ditampilkan sama teman-teman. Apa sih masukan untuk teman-teman dan juga pelajaran yang akan kita ambil dari drama tersebut? Dari Dayani, boleh? Saya senang kepada teman-teman walaupun kita ini baru pertama bertemu dan kakaknya baru menjelaskan apa sih itu sesi drama, ternyata
orang lain untuk berbuat perilaku atau sama dengan kita. Oke, terima kasih ya Ani. Selanjutnya dari Titi. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman karena sudah bisa melawan rasa, mungkin teman-teman udah grogi, teman-teman bisa melawan rasa grogi itu berperan di belakang kamera, mengenalkan sebuah cerita gitu kan. Dan di sini juga banyak sekali yang saya dapatkan dari kehidupan teman-teman tadi. Seperti misalnya kita juga membutuhkan teman yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik dan juga mau untuk menegur kita jika kita salah, dan tidak ketika sesuatu terjadi kepada kita, teman-teman kita tidak menyalahkan kita sepenuhnya, mereka memberikan saran yang terbaik. Kemudian juga seperti yang tadi yang Indi dan Afni alami tadi, itu juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya perempuan, untuk bisa lebih menjaga tata krama dalam berpakaian, dan juga mungkin jika ada laki-laki di luar sana yang catcalling kepada kita, mungkin kita bisa mendiamkannya saja dan mencari tempat yang lebih ramai agar kita tidak menjadi pusat perhatian lebih gimana. Oke, luar biasa ya, banyak pesan yang sudah disampaikan. Nah, ini kan dapat merugikan baik kita maupun masyarakat di luar sana gitu kan. Dan jika itu Allah malam gitu kan, itu terjadi sama diri kita sendiri. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kakak mau dengar apa sih yang teman-teman lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut dari catcalling ataupun dari pelecehan seksual lainnya? Oke, bisa disampaikan? Ica dulu deh. Semangatkan Ica ya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin yang bisa dilakukan seperti yang telah disampaikan oleh kawan-kawan tadi Kak ya, kita lebih menjaga pakaian kita terlebih dahulu dan juga menghindari kayak perjalanan-perjalanan yang sepi gitu Kak. Dan diusahakan kalau untuk berjalan di tempat yang agak-agak sepi atau yang agak gelap gitu, kita tidak sendiri dan tidak berdua Kak. Bisa kita bersama-sama, kalau misalkan cuma sendiri atau berdua gitu ya, itu juga akan tidak akan besar kemungkinannya kita akan diperlakukan seperti itu gitu Kak. Selanjutnya, terima kasih ya. Ya, silakan kita. Terima kasih Kak. Jadi sedikit masukan atau harapan saya itu mengenai kita sebagai wanita itu juga harus memberikan seperti alat-alat emergensi yang bisa membantu kita untuk bisa meminta tolong lebih cepat kepada orang lain. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan komentarnya? Oke, silakan nih. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk mencegah hal yang kita lakukan tadi supaya tidak terjadi, mungkin lebih menjaga cara berpakaian, dan sebagai perempuan mungkin media tidak akan keluar malam. Silakan Ani. Terima kasih Kak. Mungkin kalau apa namanya
DKP kita ini. Boleh dimulai dari kiri Kak. Dari kiri. Kiri. Oke, silakan dari nomor dulu. Mereka Kristen juga ini sangat menyenangkan karena juga dapat mengetahui persediaan pernikahan dan juga dapat bertemu dengan teman-teman yang baik. Oke. Selanjutnya. Ya, menurut Irfan juga dikatakan menuju ke nol. Sebelumnya si Rahman nggak tahu, kalau kawan jadi tahu gitu kan. Kesannya tuh dari kita ke PKP ini menambah pengalaman. Ya, selanjutnya dari Naldo. Kesan itu Nando dapat teman yang baru, yang tadi kita kenal, sekarang Nando kenal, dan ada teman semua termasuk juga dari kakak. Nando juga kenal, tahu tentang bahaya dari ikan setting juga. Dari Yani. Makasih Kak, karena dari kita mulai dari awal tadi sudah dapat mendapat pesan dari sini bahwa kita harus memperbaiki kita lebih baik karena seseorang pun tidak bisa dilihat hanya dari muka, cara berpakaian, dan lainnya, namun dari kita sendiri yang harus sadar akan itu. Selanjutnya dari Titi. Baik, terima kasih Kak. Kesan saya dari kegiatan perawatan ini itu sebenarnya sangat besar karena saya dapat mengenal kakak, teman-teman di sini, dan juga merasakan bagaimana sebenarnya bekerja sama dalam kita melakukan drama tadi dan tentunya bisa lebih mendekatkan dan mengakrabkan kita. Oke. Next, selanjutnya acara. Kita kalau misalnya belajar itu satu kali karena bisa memerankan kita di sisi drama tadi. Terus saya juga senang bisa kenal sama teman-teman semua, serta bisa ada bahkan ada saran dan bisa kenal di rumah. Oke, selanjutnya dari Ita. Terima kasih. Jadi kesan saya dengan topik kita pada hari ini itu saya sangat senang sekali karena melalui kegiatan kita ini kita yang mungkin masih ragu dengan potensi diri kita bisa mengembangkan misi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya dari Rayani. Ini saya sangat senang sekali ada pada bergabung dengan kelompok ini. Yang awalnya saya kira dengan kelompok ini hanya untuk membahas topik saja, ternyata di sini sangat menyenangkan karena di sini kita bisa belajar memainkan peran Kak. Dan saya juga sangat senang bertemu dengan kakak PK-nya, sangat antusias untuk memberikan bimbingan kepada kami. Kak. Oke, Mas Rayani. Selanjutnya dari Nene. Baik Kak, kalau dari Indonesia sendiri ya Kak, tentunya sangat senang lah bisa mengikuti kegiatan ini karena awalnya beliau juga percaya diri untuk mengikuti kegiatan, masih malu lah dengan teman-teman, dan setelah mengikuti kegiatan ini ternyata kegiatannya sangat luar biasa, bisa lah meningkatkan kepercayaan diri beliau di sini Kak. Dan satu lagi di sini beliau juga banyak mendapatkan pemahaman tentang hal yang sudah kita perankan tadi. Dan di sini beliau juga gimana seperti sudah bisa diajarkan di sini untuk menerapkan seperti yang kita terangkan tadi. Sekian Kak. Oke. Selanjutnya dari Ica. Terima kasih Kak, sama dengan yang disampaikan kawan-kawan tadi, saya juga sangat senang bisa berada dalam kelompok ini karena bisa mengenal semuanya dan juga dapat mengekspresikan dan bermain peran seperti yang telah kita lakukan pada tadi Kak. Selanjutnya dari India. Kak, kalau kesan dari dia itu kegiatan kita hari ini itu sangat menyenangkan Kak. Karena di sini
pelaku tadi ya Kak juga sangat mendalami peran gitu ya kan. Iya, yang korban maksudnya sangat mendalami peran sampai minta tolong kayak gitu. Yang hal yang tidak seharusnya saya ekspresikan ya di luar Kak. Baik Kak, kalau pesan dari dia ya Kak, kegiatan kita hari ini tuh sangat menyenangkan kalau menurut dia Kak, karena di sini kan kita menampilkan ada beberapa peran-peran gitu ya Kak. Nah, yang saya sebagai korban tadi juga sangat mendalami peran bersama dengan Ani sampai menjerit-jerit minta tolong Kak. Jadi di sini apa yang tidak seharusnya saya ekspresikan, jadi itu keluar Kak, emosi-emosinya juga keluar. Nah di situ saya juga tahu apa dampak dari cara berpakaian yang kurang sopan Kak. Dan saya juga sangat senang sekali karena bisa menambah teman-teman di sini. Sekian Kak. Biasa ya, dari kesan-kesan yang telah teman-teman sampaikan mengenai kegiatan kita hari ini. Selanjutnya Kak mau tahu tuh pesan yang teman-teman ingin sampaikan dalam kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan kita, dari awal kita kenalan sampai akhirnya mendramatisasikan, dan pada akhirnya sekarang kita mulai dari pesan-pesan. Nah, gimana kalau pesannya dari kanan lagi ya? Iya. Oke, tadi dari kiri ya, sekarang dari kanan. Jadi dari dia. Oke. Oke, pesan dari dia untuk diri sendiri ya Kak, bisa lebih menjaga cara berpakaian dan juga tidak memakai make up tuh yang biasa aja. Dan itu kita tuh bisa, yang bagi perempuan bisa menjaga diri, tidak keluar rumah kalau udah malam, dan juga ya seterusnya Kak. Selanjutnya dari Ica. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kalau pesan dari Ica terkait kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini itu teman-teman semuanya sudah oke Kak, sudah aktif dan juga sudah sangat luar biasa dalam memainkan peran-perannya. Mungkin nanti agak lebih diluaskan lagi gitu Kak, lebih dispontankan lagi, lebih di mana ya Kak ya? Pokoknya tuh lebih aktif lagi lah gitu Kak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dari semuanya. Iya. Ini terlalu tegang kayaknya kawan-kawan gitu Kak. Ica, selanjutnya dari Meme. Kalau dari Mimi Kak cuma satu aja pesannya Kak, semoga kita masih dapat melakukan kegiatan kita ini karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dari Uri. Baik, terima kasih Kak. Pesan dari saya, semoga kegiatan ini lebih dipanjangkan lagi durasinya Kak, soalnya sangat menyenangkan sekali Kak. Dari kita. Pesan yang saya lakukan itu tetaplah jaga diri kita masing-masing karena kita yang juga menjaga diri kita dari hal-hal buruk. Dari Ica. Kalau misalnya dari saya itu sudah tidak sesungguhnya dan juga kita semua sama yang belum ada ini, semoga kita bisa menjaga diri kita, terus bisa menjaga pakaian pertama. Dari Titi. Pesan saya dari yang telah kita bahas tadi itu sama seperti teman-teman yang lain, semoga yang kita perankan tadi, yang kita laksanakan tadi bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semua agar terhindar dari hal seperti itu, dan juga semoga teman-teman bisa lebih semangat dengan kita. Dari ini. Kalau dari aku sama seperti yang teman-teman sampaikan di pesan
Selanjutnya dari Dinar, Dinar. Dari saya terutama perempuan dan juga untuk harus menjaga cara berpakaian yang apalagi nanti kan kita harus jadi cara berpakaian yang selamatnya dari pemakai dan pemakai lebih tidak seperti bisa apalagi ya ini tentang membawa rakyat itu antara lainnya dan untuk laki-laki saya kan semua dengan mata. Lagi jadi mata yang menjaga pakaiannya. Itu ya pesan-pesan yang dapat kita ambil dari kegiatan kita mengenai topik yang telah kita angkat pada hari ini. Nah, tadi juga ada yang menyampaikan bahwasannya masih ada yang tegang, masih ada yang grogi, terus juga ada yang bilang, Kak, panjangin lagi durasinya, Kak, panjangin lagi kegiatannya, gitu kan. Diulangi lagi kegiatan ini. Nah, kalau gitu kapan nih bagus waktu yang akan kita luangkan lagi untuk mengikuti kegiatan ini? Oke, dari Yani. Opsi dari aku Kak, gimana kalau 1 minggu lagi kita buat kegiatan yang sama Kak? Jamnya lebih pagi. Kalau berarti minggu depan jamnya lebih awal. Ya. Oke. Kalau dari Meme? Kalau dari Meme sama juga Kak, dengan sekarang ini kita lakukan lagi di minggu depan. Di hari ini tetap sama karena kita semua menjawab yang luang kita diberikan dan dengan topik yang berbeda. Oke. Topik yang berbeda, tempat yang sama, kegiatan yang sama, harinya sama, jamnya sama. Bagaimana teman-teman? Ada lagi opsinya? Gimana? Setuju? Berarti dari opsi dari Meme ya, minggu depan hari yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tapi topik kita yang berbeda. Oke. Nah, baiklah. Oke, teman-teman sepakat ya untuk minggu depan di hari yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, kita akan membahas satu topik yang berbeda lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sepakat. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Kami ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir kegiatan. Maka dari itu sebelum menutup kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena di awal kita awali dengan berdoa, maka di akhir kita akhiri dengan berdoa. Apakah ada yang memimpin doa kita? Oke, silakan Abang Nur. Mereka sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang diberikan oleh kakak kita kepada kita bermanfaat untuk yang jauh dan selesai. Alhamdulillah. Nah, sudah berdoa, mengakhiri. Nah, kakak mau kita sebelum keluar dari ruangan ini kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Tapi sebelumnya kakak ucapkan hati-hati ya untuk balik pulangnya, hati-hati di jalan dan semoga sama sampai tujuan. Nah, untuk lagu penutup kita gimana kalau kita nyanyi lagu Sayo